tadi Mas Sigit sampaikan juga modalnya apa? Jujur desa terate ini. Orang kalau jujur itu wani, tatak. Jadi saya berani karena benar, takut karena salah. Jadi ya kalau yakin benar, ya temui dulur-dulur. Kalau saya ketemu, lur, nek kemarin saya ada salah, ya sepurani. Wis api-ebi, selesai desa terate. Tapi kadang karena ego jabatan, merasa lebih kuat, lebih pinter, lebih punya pangkat, akhirnya ini sulit untuk menyampaikan istilahnya permohonan maaf tadi. Padahal di desa terate itu semuanya enak lah gitu loh, enjoy. Semua bisa dibicarakan. Kenapa? Ada marwah pas seduluran di sini. Nek dulur wis ngomong, lur, nek aku salah piye lur? Mau saat dikebu. Enggak kok. Beda dengan orang mengedepankan kekuasaan, mengedepankan ego. Gak nanti tabayun, tak namanya klarifikasi, senengannya masa memperkara nih dulur secara hukum. Loh ini bukan didikan desa terate. Orang tidak pernah ngurusi desa terate, tahu-tahu karena pensiunnya kebetulan karena pangkat, merasa masih punya kekuasaan, akhirnya ngelaporin dulur-dulur. Padahal secara pengabdian dia belum ada apa-apanya gitu. Dan ini sebenarnya tidak boleh desa terate, makan gaya gaduh desa terate ya sifat-sifat seperti itu. Tapi mohon maaf saya tidak akan sebut ngomong, kita hanya ngambil storyteller bahwa desa terate ini sebenarnya pengabdian. Desa terate ini besar bukan karena ketua niki wong pinter, wong sugih, wong duwe pangkat, tidak. Desa terate besar karena keikhlasan. Dan Gusti Allah Sang Pencipta itu ridho dengan itu. Kalau desa terate dengan profesionalisme, dengan janji bahwa pelatih akan dibayar segala macam, sudah pasti jaminan itu pasti akan rebutan jadi pelatih, rebutan siswa. Sampai oyo-oyoan. Kalau sudah ada seperti itu, pasti hitung-hitungannya adalah materi. Kalau sudah materi, berarti tidak ada keikhlasan. Jika tidak ada keikhlasan, apakah yang di atas Sang Pencipta, Gusti Allah akan cawe-cawe? Tidak. Dan apakah desa terate akan besar? Tidak. Sering saya sampaikan bahwa desa terate tadi yang disampaikan Mas Sigit, utamanya adalah suri toladan. Bahwa namanya ketua pemimpin itu harus memberikan suri toladan yang baik untuk berbuat bagi orang lain. Ya dari situlah desa terate itu bisa berkembang luas ya semata-mata karena keinginan untuk mengabdi tadi. Mengabdi bagi sesama, mengabdi bagi kemaslahatan umat. Makanya kalau ada warga desa terate sampai meresahkan masyarakat ini yang patut dijadikan catatan loh, ini pelatih mbiyen sopo ini kan kayak gitu kan. Ya jadi evaluasi bersama. Jadi apakah mereka 100% salah? Oh tidak. Setiap orang mempunyai prosesnya masing-masing. Si enom wajar, tapi nanti biasanya 1, 2, 3 tahun dia akan mulai pencarian jati diri. Dan desa terate itu salah satu sarana wadah untuk pencarian jati diri itu tadi. Jadi berbahagialah istilahnya bergabung di kampus besar desa terate. Ini kampus didikan yang tidak akan ada habisnya karena saling mengingatkan, karena kebaikan itu bisa datang dari siapapun. Jadi namanya proses, tidak bisa kita semudah membalik tangan. Jadi apa yang disampaikan Mas Sigit tadi itu ya patokan awal, patokan dasar kita bahwa kita melangkah itu tetap kudu enek garisnya, kudu real jadikan patokan. Kalau tidak ada patokan aturan, nanti kita ya sak penake. Tetapi yang patut kita sadari bahwa kita di desa terate kuncinya di awal semua yang harus kita letakkan adalah paseduluran. Paseduluran itu adalah ketemu, ngobrol, silaturahmi. Nah, bahasa zaman sekarang yo ayo ngopi bareng kan kayak gitu. Nah, kalau nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah istilahnya ngopi bareng, kapan iso temu rose kan kayak gitu. Isinya main apa jenenge salah-salahan aja, tapi tabayun klarifikasi tidak pernah ada, itu janganlah. Makanya saya dari titip dalam sarasan ini segala permasalahan jika ada apa-apa ketemu ngobrol kan kayak gitu. Memang tidak di desa terate cara penyelesaiannya mungkin tidak bisa langsung disatu kayak organisasi sikat pecat, tidak. Di desa terate itu kalau ada konflik kadang ya memang kalau terpaksa ya harus dipisah dulu. Nanti seiring waktu pelan-pelan nanti akan dijadikan satu kembali. Jadi terlebih ini Mas Sigit kan bagian organisasi, wah suka dukanya banyak ini. Kadang sama rayon atau rantingnya ada yang ngeker,
Nah, termasuk di Madiun juga sama. Ada Ryan nggak mau gabung sama rantingnya, malah pindah ke ranting yang lain. Ya, ini proses nggak apa-apa, tapi pelan-pelan dimong, akhirnya, ya Mas, saya kembali ke ranting saya. Ini butuh proses, tidak bisa saklek. Karena itu tadi, ada asah, asih, dan asuh. Bukan saklek organisasi, bukan kan kayak gitu. Jadi, sekilas ya, itu yang mungkin bisa saya tambahkan ya. Karena memang Esatrate itu unik, bahkan banyak organisasi lain itu pengen niru Esatrate, bahkan dari perguruan lain pun juga pengen niru Esatrate, tapi ya alhamdulillah sampai hari ini belum bisa. Karena sudut pandangnya sudah berbeda gitu loh. Ada perguruan lain itu datang ke Bojonegoro, sampai beliau tuh heran, loh Esatrate itu kelas ranting saja sudah membangun padepokan, kan kayak gitu. Sementara kami untuk membangun padepokan sekelas pusat saja masih kesulitan. Nah, jadi ya itulah uniknya Esatrate. Kenapa? Keikhlasannya gitu yang kita tebarkan, maka ya akhirnya Gusti Allah tuh maringi dalan, ya kan kayak gitu. Ya inilah keunikan Esatrate. Nah ini yang harus kita jaga, bahwa ada marwah keikhlasan. Inilah yang menjadi kunci besarnya Esatrate. Nanti kalau keikhlasan ini hilang, digilas oleh kepentingan ekonomi, sampai mendaftarkan sabuk, air mineral segala macam, janganlah. Itu ben diurusi dulur-dulur sing liyane. Esatrate konsen di pencak silat, didikan budi pekerti luhur, karena itulah marwah utamanya di Esatrate. Jadi Rebun termasuk dengan pusat dan cabang itu adalah hubungannya sama kakak dan adik. Jadi kalau adiknya punya padepokan, punya rumah, masa aktif masih tidak. Esatrate sampai hari ini belum seperti itu. Dulu Mas Tarmaji nyampaikan, kalau yang suro itu ki ngabehi, ngabehi itu ngakabehi, ngakabehi artinya menguasai segalanya. Kalau di Esatrate tidak, ki hajar, hajar itu guru. Guru itu ada suatu kebanggaan bila mana bisa mendidik muridnya itu bisa lebih pandai dibanding gurunya. Berarti berhasil gurunya. Padepokan Trenggalek sampai ditiru oleh padepokan yang baru di Esatrate. Jadi perlu dipahami di Esatrate ini gini, antara pusat dan cabang itu kita bandingkan gampangnya gini, ada organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah ini tersentral itu butuh kos, butuh biaya besar. Tapi Muhammadiyah punya sumber dana, dia punya badan hukum ekonomi, punya badan hukum kesehatan, rumah sakit, dia punya badan hukum pendidikan, SMA sama universitas, sehingga pembiayaan bagi dia tidak ada masalah. Tapi Nahdlatul Ulama, ini pondok-pondoknya itu otonomi kagungan kiai-kiai ini. Ya, otomatis lah yang di Esatrate yang hampir mirip seperti Nahdlatul Ulama ini. Untuk proses sekarang Muhammadiyah, ya kita belum sanggup lah. Karena namanya berangkat dari keikhlasan, duitnya ya enak setahun pisan kan kayak gitu kan. Lalu dikelompoknya sidik-sidik. Ya semoga kota cabangnya kayak Mas Sigit semua bisa tertib, administrasi membangun. Ini udah mau beli tanah lagi. Mas Bojonegoro juga gitu. Padepokannya tidak hanya satu titik, rencana mah di 4 penjuru. Mata angin akan beli lahan semua kan kayak gitu. Jadi ranting sudah punya, pusatnya Bojonegoro juga sudah 3 titik, masih nambah pengen 2 titik lagi Mas Oyi bilang. Sama nanti mungkin Kerawang sebentar lagi juga nyusul seperti itu. Artinya apa? Kita diban keikhlasan, kita berbuat untuk orang lain. Jadi seneng, nek ngendelok dulure seneng. Jadi didikan di Esatrate buan terus akhirnya ngelak-ngelak. Tiap kali ngelak ini mboten penak. Itu setia hati, ini ku sakit hati. Sakit hati, yo ndak patut lah. Mosok tak lihat di grup WA tuh bendino ngelak-ngelak itu pegak waleh tuh, pegak bosen tuh gitu loh. Ini didadekne buku no genep setahun no tebelnya sak piro itu. Makanya kalau saya titip di forum ini juga jangan menjelekkan orang lain. Karena itu adalah bagian dari doa, tidak sadar itu sama artinya kita jelekkan diri kita sendiri. Jangan. Jadi kalau orang jelekkan itu alhamdulillah saja. Karena bersyukur mereka masih mikirkan kita, sementara kita tidak mikir mereka kan kayak gitu. Makanya nanti buat Karawang atau cabang yang lainnya, kembali ke marwah Esatrate tadi, kita berbuat ikhlas, berbuat bagi orang lain, demi kebaikan, demi kemaslahatan, dan semoga itu menjadi catatan
amal kita di hadapan Sang Pencipta, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesepuh itu belum bisa mungkin belum bisa asih dan asuh, ya berarti kita ambil jalan tengah saja, berarti kita sedang diuji kesabarannya gitu saja. Karena tidak mesti setiap sesepuh itu sempurna kan ya gitu. Ya kalau kita mungkin saat itu belum pas dengan nasihat beliau, ya kita mungkin cari yang pas dan mungkin kita minta tolong agar menyampaikan hal sebenarnya lewat jalan memutar lah kalau dulu. Yang disegani sesepuh ini siapa, ya kita sambat, kita Islam menyampaikan unek-unek kita kepada beliau. Karena ya mungkin ada beban berat, pikiran segala macam, sehingga mungkin pangandikane beliau mungkin kurang pas. Dan kita tidak usah diambil hati lah. Ibaratnya toh kita ini yang penting saya berbuat bagi satrate ngabdi tidak tergantung karena siapa atau oleh karena apa kok. Saya ngabdi saja lah kan, kayak itu. Yang berhak menilai apa yang kita lakukan kan bukan beliau-beliau ini, tetapi kan yang di atas kan kayak gitu. Ya sudah, kita berbuat saja santai gitu.